Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita. Masih bersama saya Ilo, dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu Kenanga Kinasi. Dan kisah dari tanah Kalimantan ya, selalu menarik untuk disimak. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih, belum diklik tombol subscribe-nya, diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman bisa selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload tiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi ya, gak pakai basa-basi kepanjangan lagi, kita langsung menuju tanah Kalimantan Selatan. Kos Putri Angker di Kalimantan Selatan. Jubai dan istrinya, Ana, menyewa sebuah rumah sederhana yang berdiri di tepi jalan utama setiap pagi. Sebelum matahari terbit, mereka sudah sibuk di dapur kecil yang terletak di bagian belakang rumah. Dapur tersebut hanya memiliki peralatan dasar, kompor gas, beberapa panci, dan sebuah meja kayu yang usang. Saat matahari terbit mulai menyinari pagi, aroma rempah-rempah sudah memenuhi udara. Jubair dengan keringat menetes di dahinya berdiri di depan kompor mengaduk nasi kuning yang sedang dimasak di dalam panci besar. Keringatnya bercampur dengan aroma kunyit yang menempel di bajunya, sementara Ana sibuk menyiapkan lauk pauk. Di luar rumah, sebuah meja kayu sederhana diletakkan di bawah payung biru yang mulai mengembang. Di atas meja tersebut, nasi kuning akan siap disajikan, dikelilingi oleh berbagai lauk pendamping. Sebuah papan kecil yang tertulis tangan mengumumkan harga, ditambah dengan senyuman ramah Ana yang menanti para pelanggan datang. Tapi sayang, meski mereka sudah berusaha keras, jumlah pelanggan seringkali tidak memenuhi harapan. Lalu lintas di jalan itu memang ramai, tapi ada banyak warung sejenis yang juga menjual nasi kuning ataupun lontong untuk sarapan. Setiap kali sebuah mobil ataupun motor melintas, Jubair dan Ana dengan penuh harapan menunggu untuk melihat apakah mereka akan berhenti dan membeli nasi kuning buatan mereka. Beberapa pedagang saingan sudah lama berdagang dan memiliki pelanggan tetap. Ana sering melihat mereka berdagang dengan meja yang lebih besar, penuh dengan pilihan lauk yang lebih beragam dan hiasan yang menarik. Hal ini membuatnya semakin kesulitan untuk bersaing. Di siang hari, saat matahari mencapai puncaknya, Jubair dan Ana duduk di kursi kayu yang terletak di depan untuk menunggu pelanggan yang jarang datang. Mereka berbicara dengan suara pelan, berbagi kekhawatiran juga harapan untuk hari berikutnya. Ana mengeluh tentang betapa sulitnya mendapatkan pelanggan di tengah persaingan yang ketat, sementara Jubair mencoba menenangkan dengan memberikan ide-ide baru untuk bisa menarik perhatian pembeli. Sore harinya, saat matahari mulai merunduk di cakrawala, mereka mulai mengemas sisa makanan dan membersihkan area jualan. Meski pelanggan masih sedikit, mereka tetap berusaha memberikan yang terbaik. Mereka mencuci piring dan membersihkan meja, merapikan segala sesuatunya untuk hari berikutnya. Setelah selesai berjualan, keduanya duduk di depan rumah, masing-masing berdoa agar esok hari membawa rezeki yang lebih baik, berharap bahwa usaha tersebut akan membuahkan hasil yang lebih memuaskan. Kehidupan sehari-hari mereka adalah perjuangan tanpa henti, tetapi Jubair dan Ana tetap bertahan, berusaha keras walau hasilnya tidak selalu sesuai dengan harapan mereka. Hari itu, Jubair duduk di meja kayu kecil yang terletak di sudut ruang tamu rumah mereka. Selembar kertas terlipat dengan kasar dan pena tua ada di depannya. Di kertas tersebut, ia mencatat berbagai pengeluaran yang harus dipersiapkan untuk anaknya yang sebentar lagi akan memasuki sekolah dasar. Setiap angka yang ditulis membuat kerut di dahinya semakin dalam. Ana berdiri di dapur. Ia sibuk menyiapkan makan malam dengan potongan ayam yang baru saja dibelinya dari pasar.
Meski aroma harum rempah dan ayam goreng memenuhi udara, wajahnya tampak cemas. Sambil mengaduk panci, ia sesekali melirik ke arah Jubair yang masih tampak serius dengan catatannya. Suara desisan minyak dan bau bumbu yang menyebar tidak mampu mengalihkan perhatian anak dari kekhawatirannya mengenai biaya sekolah anak mereka. Anak mereka, Alif, yang baru berusia 6 tahun, bermain di halaman depan rumah. Alif berlarian dengan mainan kayu sederhana, ceria dan penuh semangat tanpa menyadari beban yang sedang dipikul oleh orang tuanya. Sesekali, ia berhenti untuk memeriksa kucing kampung yang berkeliaran di sekitaran rumah, lalu kembali bermain dengan penuh keceriaan. Jubair, setelah selesai mencatat, menghela nafas panjang dan menatap Ana yang kini duduk di sampingnya, membawa teh serta 2 lempeng pisang yang dibuatnya tadi sore. Ana meletakkan piring di meja, lalu duduk dengan wajah penuh kerut. "Kayak apa kalau kita bawa hutang dulu gasan bayar pendaftaran Alif?" tanya Ana. Suaranya mengandung nada putus asa. Dia bertanya pada suaminya, apakah sebaiknya mereka berhutang dulu pada tetangga untuk membayar biaya sekolah anak mereka. Jubair menggelengkan kepala. "Aku sudah mencoba, tapi belum ada yang bisa membantu. Lawan jangan dibiasakan berhutang. Aku takutkan kita kada sanggup membayari." Mereka pun mulai merencanakan strategi, mencari cara untuk bisa mengumpulkan uang yang diperlukan. Ana memeriksa lemari penyimpanan, berharap ia bisa menemukan barang-barang yang mungkin saja bisa dijual. Sementara Jubair mencoba memikirkan pekerjaan tambahan yang bisa mereka lakukan di waktu luang. Di luar, malam semakin larut. Lampu di jalanan sudah menyala sejak tadi. Suara kendaraan yang tadi lewat silih berganti mulai sepi. Jubair berdiri dan keluar dari rumah, mencoba menghubungi beberapa teman lama untuk bertanya tentang kemungkinan mendapatkan pekerjaan sampingan. Dengan langkah kaki agak berat, ia menyusuri jalanan kecil menuju ke beberapa rumah tetangga, berharap bisa mendapatkan informasi pekerjaan yang bisa menghasilkan uang dengan cepat. Sementara itu, Ana duduk di dalam rumah dengan Alif yang kini telah tertidur. Ia memeriksa baju-baju lama, berharap ada sesuatu yang bisa dijual untuk mendapatkan tambahan uang. Ana kembali menyusuri lemari, mencari-cari barang yang masih bisa dipakai atau dijual, sambil sesekali menatap ke arah pintu depan menunggu suaminya pulang dengan berita baik. Jubair akhirnya kembali ke rumah menjelang tengah malam dengan wajah lelah tanpa membawa berita yang menggembirakan. Ia duduk di samping Ana, menghela nafas lelah. "Aku sudah bertakun lawan bubuhannya, tapi kada ada informasi gawian. Tidak ada teman yang bisa memberitahu di mana lowongan kerja yang masih membutuhkan karyawan saat ini." Ana menggenggam tangan Jubair lembut, mencoba memberikan dorongan. "Jangan putus asa, Yang. Alif 1 mat lagi masuk sekolah. Kalau abahnya putus asa, kayak apa inya kaina? Bismillah, asal kita terus berikhtiar, pasti ada jalan." Mereka duduk dalam keheningan, sama-sama saling menguatkan hati dulu. Saat Jubair masih bekerja di perusahaan, mereka tidak pernah kekurangan uang. Akan tetapi, semenjak Jubair berhenti karena berselisih dengan rekan kerja, keadaan ekonomi keluarganya ikut berantakan. Keesokan malamnya, Jubair duduk di sebuah warung kopi kecil yang ada di pinggir jalan, tempat yang sering ia kunjungi untuk sekedar menghabiskan waktu. Suasana malam hari di warung itu cukup ramai, dengan beberapa meja yang dipenuhi oleh pelanggan setempat. Aroma kopi yang baru diseduh menyebar di udara, bercampur dengan aroma roti bakar dan makanan ringan lainnya. Lampu-lampu temaram memberikan suasana yang nyaman, tetapi kerutan di dahi Jubair mencerminkan ketegangan yang dirasakannya. Ia memegang secangkir kopi di tangannya sambil mengaduk minumannya dengan perlahan di depannya. Temannya, Irun, duduk dengan tenang. Irun adalah seseorang yang seringkali membantu Jubair dengan berbagai masalah. Malam itu, mereka duduk bersama, berbincang tentang situasi keuangan Jubair yang kini semakin sulit. "Rasa kopinya tambah pahit malam ini," ujar Jubair, mencoba mengalihkan perhatian dari kekhawatiran yang menghantui pikirannya saat itu. Irun mengangkat alis. "Kopinya yang pahit.
atau hidup orangnya yang pahit? Juber menghela nafas dalam-dalam sebelum mulai berbicara. Gak ada salah jua, Pang. Apa jar Ikam tadi? Saat ini aku sangat tertekan. Anak kami sebentar lagi masuk ke sekolah, dan aku tidak punya cukup uang untuk biaya pendaftaran, juga seragamnya. Ditambah lagi, kami masih harus memikirkan tempat tinggal. Kami sudah parat tidak sanggup membayar kontrakan rumah yang sekarang. Irun mengangguk. Aku paham. Saat ini memang agak susah mencari uang. Apalagi Ikam yang kada terbiasa berdagang. Ia menatap sekeliling warung, lalu kembali menatap Juber. Sebenarnya, ada sebuah kos putri di dekat sini yang sedang mencari penjaga. Mereka membutuhkan seseorang yang bisa tinggal di sana dan mengawasi kos-kosannya. Juber melirik Irun dengan penuh minat. Penjaga kos putri? Gajinya ganal kada. Tapi bagaimana caranya? Sudah, jangan pikirkan gajinya dulu. Irun menyandarkan punggung di kursinya lalu meletakkan cangkir kopi ke meja. Aku nanti bisa merekomendasikanmu kepada pemilik kos. Mereka mungkin akan mempertimbangkanmu karena memang mereka butuh seseorang yang bisa diandalkan. Selain itu, Ikam kada perlu lagi membayar rumah kontrakan jika Ikam mau tinggal di kos tersebut. Jadi itu akan bisa mengurangi beban keuanganmu. Jubair tampak berpikir sejenak. Tapi berarti kami harus pindah dari sini. Irun mengangguk. Ya harus pindah. Tapi jika Ikam bisa mendapatkan pekerjaan ini, Ikam akan bisa menghemat uang dari kontrakan. Dan itu bisa membantu dalam jangka panjang. Selain itu, ada banyak keuntungan lainnya. Ikam dapat berbagai fasilitas yang sama seperti penghuni kos lain. Juber menatap cangkir kopinya, mencoba membayangkan kemungkinan tersebut. Suara tetesan hujan di luar warung mulai terdengar, menambah suasana tenang malam itu. Setelah beberapa saat, Juber akhirnya mengangkat kepalanya. Ia pun tersenyum. Ikam benar Juarun. Ini mungkin kesempatan yang baik kesan kami. Irun tersenyum kembali, terlihat lega bahwa temannya menemukan harapan baru. Esok, aku cagar menghubungi pemilik kos, lalu segera menghabari Ikam apa keputusan Sidin. Mereka melanjutkan percakapan mereka sambil menikmati kopi dan makanan ringan, membahas rincian lebih lanjut tentang pekerjaan baru dan langkah-langkah yang perlu diambil. Saran dari Irun memberikan secercah harapan baru dalam situasi pelik yang saat ini sedang dihadapi Juber dan juga istrinya. Setelah hujan reda, Juber segera pulang ke rumah dengan penuh semangat. Malam itu juga, di bawah sinar lampu temaram yang menerangi ruang tamu mereka, Juber menceritakan semua detail tawaran tersebut kepada Ana. Ana mendengarkannya dengan penuh seksama, matanya bersinar penuh dengan harapan baru. Jadi kita harus pindah ke kos putri itu dan lalu tinggal di sana sebagai penjaga? Tanya Ana sekali lagi. Wajahnya menunjukkan tanda-tanda kelegaan. Juber mengangguk. Senyum lebar menghiasi wajahnya. Iya, dan yang lebih baik lagi, kita mungkin diizinkan gasan membuka warung di sana. Jadi kita bisa menjual sarapan ke bubuhan penghuni kos sebelum berangkat kuliah atau berangkat bekerja. Keesokan harinya, Jubair diajak Irun menemui pemilik kos, seorang lelaki parubaya yang bernama Padi, di sebuah kos putri yang terletak di kawasan yang cukup strategis. Kos-kosan itu terletak di dekat universitas dan juga kantor-kantor dengan bangunan bertingkat 2 yang bersih dan terawat. Saat Jubair tiba, Pak Hadi menyambutnya begitu ramah di area depan kos yang dilengkapi dengan beberapa tanaman hias dan kursi-kursi santai. Pak Hadi mengenakan kemeja putih rapi dan celana panjang gelap, tampak sibuk, tapi masih menyempatkan diri untuk berbicara dengan Jubair. Jadi Ikam yang mau melamar menjadi penjaga kos di sini? Tanyanya sambil menjabat tangan Jubair. Ingki Pak Hadi, jawab Jubair menahan kegugupan di dadanya. Ulun diberitahu Irun jika ada lowongan gawian di sini. Pak Hadi tersenyum, lalu ia memimpin Jubair untuk berkeliling kos. Baguslah jika Ikam tertarik. Kami memang sedang mencari penjaga kos baru. Selain gaji utama sebagai penjaga kos, kami juga memiliki beberapa fasilitas yang bisa Ikam manfaatkan. Setelah berkeliling, Pak Hadi lalu menunjukkan sebuah tempat tak jauh dari pagar. Nah, kalau mau, tempat itu bisa Ikam gunakan gasan membuka warung. Kami akan memberikan izin untuk berjualan di sini.
Dan ini akan menjadi keuntungan bagi para penghuni kos, sekaligus bisa memberikan tambahan penghasilan. Jubir memandang tempat yang cukup luas tersebut, dagangan istrinya bukan hanya bisa melayani para penghuni kos, tetapi juga bisa dibeli oleh orang-orang yang kebetulan lewat di sana. Beberapa hari kemudian, Jubair dan Ana mulai mempersiapkan kepindahan mereka. Mereka mulai mengemas barang-barang dari rumah sewaan lalu memindahkan semua perlengkapan ke kos putri tersebut. Proses pemindahan dilakukan dengan penuh kehati-hatian demi memastikan bahwa semua barang-barang berharga dan kebutuhan sehari-hari mereka aman. Saat pindah ke kos, mereka pun disambut oleh para penghuni kos yang ternyata ramah dan siap membantu. Keesokan harinya, Ana sudah menata meja dan kursi serta menyiapkan berbagai peralatan memasak. Aroma kopi dan sarapan pagi yang mulai mereka sajikan mulai menyebar ke seluruh penjuru kos, menarik perhatian para penghuni kos yang penasaran. Dengan cepat, warung kecil yang dijalankan oleh Ana menjadi tempat favorit bagi para penghuni kos. Mereka datang untuk membeli sarapan sebelum berangkat ke universitas atau ke kantor. Ana membuat berbagai hidangan sederhana tapi lezat seperti nasi goreng, mie goreng, dan kopi yang disajikan dalam keadaan panas. Jubair di sisi lain selalu menjalankan tugasnya sebagai penjaga kos dengan penuh tanggung jawab. Ia memastikan keamanan kos, memantau kegiatan sehari-hari, dan membantu penghuni jika memang diperlukan. Gaji yang diberikan oleh Pak Hadi sudah lebih dari mencukupi kebutuhan keluarganya, sedangkan penghasilan dari kehadiran warung Ana bisa ditabung untuk keperluan lain. Setelah beberapa minggu tinggal di kos putri, Jubir dan Ana mulai terbiasa dengan padatnya rutinitas baru mereka. Warung kecil Ana telah memiliki pelanggan setia dari kalangan penghuni kos. Hanya saja, Jubir juga mulai menghadapi masalah yang cukup mengganggu. Di antaranya adalah kamar mandi kos yang sering bermasalah. Seperti pagi itu, saat matahari mulai naik, Jubair sibuk memperbaiki pipa kamar mandi walau sudah diperbaikinya minggu yang lalu. Lalu entah kenapa, ruangan itu juga selalu kotor meski Jubair sering membersihkannya. Jubair masuk ke kamar mandi yang terletak di bagian belakang kos. Kamar mandi tersebut memiliki dinding keramik putih yang dulunya bersih tetapi kini terlihat kotor dan kusam. Pipa-pipa yang ada di sana terkadang mengeluarkan suara aneh dan lampu di langit-langit sering mati tanpa alasan yang jelas. Dia memeriksa lampu terlebih dahulu, mengambil tangga dari ruang penyimpanan. Jubair mulai mengganti lampu yang mati. Setiap kali lampu mati, Jubair harus menggantinya sendiri. Ia lalu berdiri di tangga, membuka penutup lampu yang sudah berdebu dan mengganti bolam yang baru. Dengan keringat yang mengalir di dahi, ia merasa sedikit frustasi karena lampu sering mati secara tiba-tiba. Selesai mengganti lampu, Jubair berpindah ke bak mandi. Bak mandi itu berukuran cukup besar dan terbuat dari bahan keramik, tampak sangat kotor. Air yang ada di dalam bak terlihat keruh dengan endapan kotoran dan debu yang mengendap di dasar. Bau tidak sedap dari kotoran yang menempel di dinding bak membuat suasana semakin tidak nyaman. Jubir menarik selang dari keran dan mulai menyiram bak mandi dengan air bersih. Ia menggunakan sikat kasar dan sabun pembersih untuk menggosok dinding bak yang kotor. Dan saat Jubir menggosok, endapan kotoran menempel pada sikat dan terlihat jelas dalam air yang mengalir keluar dari bak. Jubir terus menyikat dengan tenaga ekstra, berharap bisa menghilangkan bau dan kotoran yang menempel. Ketika bak mandi akhirnya terlihat lebih bersih, Jubair beralih ke area pipa yang sering bocor. Dia membuka tutup pipa dan mencoba mengatasi kebocoran yang mengganggu aliran air. Dengan peralatan sederhana, ia memperbaiki kebocoran sambil sesekali mengecek hasil kerja dengan memutar keran air. Meskipun sudah melakukan perbaikan, Jubir tahu bahwa masalah ini mungkin akan terus muncul mengingat usia dan kondisi pipa yang tampak sudah cukup tua. Sementara Jubir sibuk dengan perbaikan kamar mandi, Ana yang kebetulan berada di dapur sedang merasakan dampaknya. Aroma kotoran dari kamar mandi ternyata menjalar sampai ke ruangan dapur, sehingga ia bergegas menutup pintu kamar mandi agar tidak mengganggu suasana di area lain.
Akhirnya, setelah beberapa jam bekerja, Jubair merasa puas dengan hasil perbaikan. Lampu baru sudah terpasang, bak mandi telah dibersihkan, dan pipa bocor sudah diperbaiki, setidaknya untuk sementara waktu. Meski merasa lelah, Jubair merasa lega. Ia bisa memperbaiki beberapa masalah yang mengganggu kenyamanan para penghuni kos. Sore harinya, suasana kos putri itu tampak tenang. Di luar, matahari bersinar lembut, memberikan cahaya hangat ke seluruh area kos. Ana duduk mengawasi Alif bermain di halaman kos dengan teman-temannya. Tampak begitu ceria dan penuh semangat. Kini, Ana bisa bernafas lega karena biaya sekolah anaknya sudah tersedia. Lalu entah kenapa, matanya melirik ke arah salah satu sudut kos. Di sana terdapat sebuah kamar yang selalu digembok dan tidak pernah digunakan. Kamar tersebut terletak di ujung lorong dengan pintu yang tertutup rapat dan digembok kuat. Sejak mereka pindah, Jubair dan Ana telah diperintahkan oleh Pak Hadi untuk tidak mendekati kamar tersebut. Katanya, kamar itu sudah rusak sehingga tidak bisa disewakan sebelum diperbaiki. Mereka pun tidak diizinkan untuk mengganggu apalagi masuk ke dalamnya. "Mandi dulu, Liv," seru Ana saat ia melihat pakaian anaknya kotor karena pasir. Dia lalu masuk ke dalam kamar menyiapkan pakaian ganti untuk anaknya. Ana lengah sehingga dia tidak menyadari Alif mendekati lorong menuju melihat kamar yang selalu digembok. Dengan rasa ingin tahu yang besar, dia menghampiri pintu kamar yang tertutup rapat. Teman-temannya yang lain tidak terlalu memperhatikan, sibuk dengan permainan mereka sendiri. Alif berdiri di depan pintu kamar, menatap dengan cermat ke arah gembok. Pintu kamar itu nampak usang dan terbuat dari kayu tua yang sudah mulai lapuk. Kunci gembok berkarat menggantung dengan canggung di tempatnya. Alif memegang gagang pintu dengan tangan kecilnya. Rasa penasarannya membuatnya tergerak untuk sedikit mendorong pintu, tetapi gagal melakukannya. Anak kecil itu lalu beralih ke arah jendela yang sedikit terbuka. Alif bisa mengintip ke dalam melalui celah kecil yang ada di sana. Matahari sore yang menerobos masuk menerangi bagian dalam kamar yang penuh debu. Di dalam sana, ia melihat tumpukan barang-barang lama yang tertutup oleh kain putih. Suasana di dalam kamar terasa dingin dan suram, disusul bau apek yang menyengat. Lalu ia menarik nafas kaget. Ya, Alif melihat sosok berpakaian putih sedang merayap di dinding. Lidahnya menjulur panjang dan terlihat terus meneteskan cairan berwarna hitam pekat. Ketika melihat sosok tersebut, Alif tidak lagi bisa menahan rasa takutnya. Ia mulai menangis histeris. Suaranya menggema di lorong kos. Tangisan Alif berhasil menarik perhatian Ana serta Jubair yang segera berlari ke arah sumber suara tersebut. Jubair adalah orang pertama yang tiba di lorong. Ia melihat Alif berdiri di depan kamar yang digembok dengan air mata mengalir di pipinya dan wajahnya pucat ketakutan. Jubair berlari ke arah anaknya, mengangkatnya cepat, lalu membawanya menjauh dari pintu kamar. "Kenapa? Kenapa, Liv?" tanya Jubair dengan suara lembut, berusaha menenangkan sang anak. Alif hanya terus menangis sambil menunjuk-nunjuk ke arah pintu kamar dengan gemetar. "Ada hantu di dalam sana, Bah. Ada hantu." Anak datang menyusul dengan wajah cemas, tangannya menepuk punggung Alif. Sudah ya nak, jangan takutan. Ayo masuk kamar." Jubair menyerahkan Alif pada istrinya. Sementara dia berbalik ke ujung lorong. Tangisan Alif tadi membuatnya penasaran apakah benar ada penampakan hantu di sana. Dia mengintip ke dalam kamar, lalu mendesah kecewa. Tidak ada apa-apa di sana. Malam harinya, suasana di kos putri terasa tenang dan sunyi. Jam dinding menunjukkan pukul 1 pagi. Semua penghuni kos telah berada di kamar masing-masing. Pagar utama kos yang besar dan terbuat dari besi berwarna hitam juga telah dikunci rapat seperti biasa. Hanya beberapa lampu kecil yang menerangi area halaman. Brak!
Jubair terjaga dari tidurnya karena ia mendengar suara ketukan keras di pagar. Ketukan itu datang berulang kali, seperti dipukul dengan kekuatan yang cukup besar. Suaranya menggema nyaring dan mengganggu ketenangan malam. Jubair yang baru saja tertidur terbangun dengan kepala pusing. Dia menggerutu sambil mengusap matanya, marah karena seharusnya para penghuni kos sudah berada di kamar mereka sebelum pukul 10 malam sesuai dengan aturan kos. Siapa yang mengganggu jam segini? Gerutunya sambil memakai baju yang agak kusut lalu memeriksa jam dinding. Ketika dia melihat ke arah jam, ternyata pukul 1 pagi. Kemarahan mulai berubah menjadi kekhawatiran. Dia tidak bisa membiarkan siapapun mengganggu ketenangan malam ini dan berpotensi melanggar aturan kos. Jubair bangkit dari tempat tidurnya, memakai celana panjangnya dan menyalakan lampu di ruang tamu. Suara ketukan terus-menerus tidak berhenti membuatnya semakin cemas. Dia melangkah menuju pintu depan dan mengambil kunci pagar dari gantungan di dekat pintu. Dengan langkah berat, ia menuju ke pagar luar kos yang terletak di ujung halaman. Ketika Jubair membuka pagar, suara derit logam bergema di malam yang tenang. Dia mengintip keluar dengan penuh kewaspadaan, tetapi dia terkejut adalah ternyata tak ada seorang pun di luar pagar. Jubair melangkah keluar dari pagar dan menyalakan senter besar yang dibawanya. Ia menyapukan cahaya senter ke seluruh area di sekitaran pagar, mencoba mencari jejak atau tanda-tanda kehadiran seseorang. Meski berusaha tetap tenang, tapi rasa takut ini mulai merayap di dalam dirinya. Suasana malam yang sunyi semakin menambah rasa cemasnya. Jubair melihat ke sekeliling, berharap menemukan sesuatu yang menjelaskan asal ketukan tersebut. Hanya ada suara hembusan angin malam yang tidak mungkin bisa menggerakkan barang apapun untuk menggedor pagar. Lagi pula, kalau tadi itu adalah orang yang iseng, kenapa dia tidak membunyikan bel saja? Kenapa harus memukul gerbang pagar berkali-kali? Dengan perasaan merinding, Jubair kembali ke dalam, lalu ia menutup pagar dengan cepat. Kunci pagar dikembalikannya ke gantungan. Jubair kembali ke dalam kos, mencoba menenangkan dirinya. Ketika dia memasuki ruang tamu, dia melihat Ana yang baru saja bangun. Matanya nampak bingung. "Suara apa tadi, Yang?" tanyanya pelan. Ia khawatir melihat ekspresi ketakutan di wajah Jubair. Jubair menjelaskan kejadian tersebut dengan suara setengah berbisik. Ana mendengarkan dengan penuh perhatian. Wajahnya juga menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Ternyata gangguan yang sama selalu terjadi di malam Senin, sehingga perlahan-lahan Jubair maupun istrinya kini mulai terbiasa. Bukan hanya Jubair dan keluarganya yang diganggu, penghuni lain pun juga mulai merasakan hal serupa. Kos Putri yang terletak di kawasan strategis dengan harga sewa murah itu perlahan dikenal sebagai kos angker. Setiap malam Senin, selalu saja terdengar suara tangisan disusul oleh lampu di lorong berkedip-kedip tanpa henti. Tak lama kemudian muncul sosok berkulit pucat dengan rambut panjang menutupi wajah muncul di depan pintu kamar. Sosok itu melayang, matanya mengintip di antara belayan rambut merah nyalang, memandang siapa saja yang sedang sial pada malam itu. Beberapa penghuni kos ada yang pernah memberanikan diri mengintip dari balik celah pintu. Keberanian yang tidak diperlukan karena ujung-ujungnya mereka akan menggigil ngeri kala melihat penampakan mengerikan tersebut. Seiring berjalannya waktu, gangguan di kos membuat penghuni menjadi tidak betah. Walaupun harga sewa sudah diturunkan, pada kenyataannya kenyamanan dan keamanan mereka menjadi taruhannya. Satu persatu para penghuni memutuskan untuk pindah dari kos. Mereka semua tidak tahan dengan gangguan yang selalu terjadi di malam Senin. Akan tetapi, begitu penghuni lama pergi, kos pun kembali ramai dengan penghuni baru. Harga sewa yang murah menjadi alasan utama bagi mereka yang berani uji nyali tinggal di sana walaupun sudah mendengar kejadian yang menyeramkan terjadi di sana. Siklus yang sama kembali terulang. Bahkan orang paling pemberani sekalipun keesokan harinya langsung pindah begitu sudah berhadapan dengan sosok kuntilanak yang meneror kos mereka.
Sedangkan yang tidak bisa pindah memilih tidur lebih awal seraya terus memutar murotal Al-Quran. Setidaknya cara ini mampu membuat mereka bertahan sedikit lebih lama sebelum bisa menemukan kos yang baru. Suatu sore, Ana duduk di balik meja makan, memandangi jendela yang menghadap ke halaman kos. Hujan deras turun dari langit, menciptakan suasana yang semakin suram. Ana menatap kosong, pikirannya sibuk memikirkan masa depan mereka. Dia mulai merasa lelah sekaligus tidak nyaman. Keberaniannya untuk tinggal di kos tersebut kian semakin menipis. Setelah berhari-hari mengalami gangguan yang mengerikan, ia lalu memutuskan untuk berbicara dengan Jubair tentang rencananya untuk pindah. Jubair sedang duduk di sampingnya. Ia tampak lelah setelah seharian membersihkan tempat kos 2 lantai tersebut. Ana menghela nafas panjang dan memulai percakapan dengan hati-hati. "Ulun hendak bapandir," katanya serius mengajak suaminya untuk mengobrol. Jubair menatap Ana penuh perhatian. "Ada apa, Yang? Kenapa kelihatan serius benar?" Ana lalu meraih tangan Jubair, menggenggamnya sedikit lebih erat. "Ulun sudah kada betah di sini. Semakin lawas kita di sini, bisa-bisa ulun menjadi gila." Kenapa bisa jadi gila? Jubair tercengang kala mendengar pengakuan istrinya yang khawatir menjadi gila kalau tinggal lama di tempat tersebut. "Kak, pian kada takutan kah? Setiap minggu dihantui kuntilanak terus?" tanya Ana setengah tidak percaya pada Jubair yang berlagak tidak tahu, walau sebenarnya pasti sudah tahu apa yang Ana maksud. Jubair melihat mata Ana yang penuh dengan keputusasaan. Sesaat Jubair tenggelam dalam rasa bersalah. Dia terjepit di antara beban ekonomi juga keinginan istrinya untuk pindah. Sementara itu, hujan di luar semakin deras, membuat suasana di dalam ruangan menjadi sendu. Jubair akhirnya menjawab, "Aku paham. Kayak apa perasaan kami, Yang? Tapi kita kan bisa langsung pindah. Tabungan kita belumlah cukup. Jadi sabar sedikit ya, sampai aku dapat gawean hanyar." Ana menunduk. Ia merasa sedikit kecewa, tetapi juga bisa memahami posisi Jubair. "Jangan lawas-lawas." Percakapan itu berakhir dengan kesepakatan bahwa Jubair akan mencari solusi terbaik, sementara Ana akan berusaha bertahan sedikit lebih lama. Begitu malam tiba, Ana berbaring di tempat tidur, mencoba menenangkan pikirannya. Hujan masih turun dengan deras, membasahi daun-daun dan seluruh bagian halaman. Dipeluknya Alif erat-erat, seraya berdoa di dalam hati agar bisa segera pindah dari tempat mengerikan tersebut. Besok paginya, semua berjalan seperti biasa di kos putri tersebut. Ana sibuk melayani pembeli, sementara Jubair memastikan kos tersebut tidak mengalami masalah. Suasana pagi terasa tenang. Alif pulang dari sekolah lalu berganti pakaian. Dia kembali bermain di halaman, kali ini hanya sendirian tanpa teman. Saat sore hari, Ana terkejut ketika ia menyadari Alif yang tiba-tiba menghilang. Ana langsung gugup saat mengingat dirinya terakhir kali bertemu Alif saat anaknya itu pulang sekolah. Ia segera berlari, meminta Jubair untuk memanggil Alif agar segera pulang. Keduanya setengah panik saat mencari keberadaan Alif di sekitaran kos. Berita tentang anak hilang pun tersebar dengan cepat. Para penghuni kos dan juga warga sekitar turut membantu mencari. Pencarian dimulai di sekitaran kos, lalu meluas ke daerah sekitarnya. Para tetangga sigap membantu. Semua tampak cemas karena ada anak yang hilang tanpa jejak. Sementara itu, Ana dan Jubair berkeliling sambil memanggil-manggil nama anak mereka dengan suara penuh rasa keputusasaan. "Alif, Alif, di mana ikam nak?" teriak Ana sambil berlari di sepanjang jalan. Wajahnya pucat, matanya penuh oleh air mata. Jubair yang juga tampak sangat gelisah meminta tolong pada warga agar menyebar lebih jauh lagi, memeriksa setiap sudut yang mungkin terlewatkan. Setelah beberapa jam pencarian yang melelahkan, salah seorang penghuni kos melaporkan sesuatu yang mencurigakan. Mereka mendengar suara dari kamar mandi kos yang terletak di bagian belakang bangunan. Ana dan Jubair berlari ke kamar mandi yang gelap dan terlihat tidak terawat tersebut. Pintu kamar mandi yang
tidak pernah terkunci itu kini ditutup rapat. Jubir langsung mendobrak pintu dengan tidak sabaran agar bisa segera masuk, diiringi oleh harapan anak mereka mungkin berada di sana. Di dalam kamar mandi, suasana terasa sangat dingin dan juga pengap. Penerangan yang buruk membuat penglihatan mereka terbatas, ditambah lagi oleh bau lembab memenuhi udara. Ana menggapai di sekitaran dalam kegelapan. Sementara jubir mulai menyalakan senter kecil yang dibawanya. "Alif!" seru Ana nyaring. Semua orang melihat sosok kecil terbaring lemas di lantai kamar mandi. Jubair segera berlari mengangkat anak mereka yang tubuhnya sudah terasa dingin. Ana mulai menangis saat ia melihat anak mereka dalam kondisi seperti itu. Dengan cepat Jubair membawa anak mereka keluar dari dalam kamar mandi dan membawanya keluar kos, di mana seorang dokter setempat yang kebetulan tinggal di dekat kos agar bisa segera memeriksa Alif. Dokter memastikan bahwa Alif tidak mengalami cedera serius, tetapi perlu mendapatkan perawatan medis segera untuk menghangatkan tubuhnya yang dingin. Ana dan Jubair merasakan sedikit lega. Begitu dokter mulai merawat anak mereka, mereka memeluk Alif penuh kasih sayang, mengusap kepalanya sambil berdoa agar semuanya baik-baik saja. Ketika Alif mulai sadar, ia menatap kedua orang tuanya dengan mata penuh ketakutan. Setelah beberapa saat, ia mulai bercerita tentang kejadian yang baru saja terjadi. "Alif tadi bermain dengan adik bayi," katanya lemah. "Adik bayi itu sangat kecil dan lucu. Dia bilang dia ingin bermain di kamar mandi." Ana dan Jubair saling berpandangan, bingung sekaligus tidak mengerti tentang apa yang baru saja Alif ceritakan tadi. Adik bayi? Adik bayi siapa yang Ika maksud? Tanya Jubair khawatir. Alif hanya menggelengkan kepala, ia tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. "Dia hanya bilang ingin bermain dan aku mengikutinya." Setelah memastikan anak mereka sudah stabil serta mendapatkan perhatian medis yang diperlukan, Ana dan Jubair duduk bersama sambil berpelukan. Mereka sangat bersyukur karena anak mereka ditemukan dengan selamat, tetapi masih ada misteri tentang adik bayi yang disebutkan Alif tadi. Hari itu juga, Ana dan Jubair memutuskan untuk segera pindah. Bisa jadi bayi yang dilihat Alif bukanlah manusia, melainkan sosok gaib yang berniat buruk kepadanya. "Kita pindah, yang," bisik Jubair dengan suara keluh. Ana memandang suaminya iba. Dia tahu Jubair tidak mudah mengambil keputusan untuk pindah sedangkan dia belum punya pekerjaan lain. Akan tetapi mereka juga tidak mungkin untuk tetap terus tinggal di sana. Terlebih lagi Alif sudah mengalami teror yang sangat menakutkan. Teror itu bukan hanya membuat Alif ketakutan, ibu dan ayahnya pun ikut trauma sehingga mereka ingin segera pergi dari tempat tersebut. Dokter Nuriah yang sejak tadi mengobati Alif kini memutuskan untuk mendekati pasangan resah tersebut. Dokter perempuan itu memberikan 2 gelas air mineral lalu mengajak mereka untuk berbicara santai. "Kayak apa?" Dokter Nuriah duduk di samping Ana. "Bu dokter, pian tahulah kenapa kos binian itu Lina angker banar." Ana memandang dokter Nuriah lekat. Dia penasaran ingin tahu apakah di kos Putri yang kini dijaga suaminya itu ada sejarah kelam sehingga banyak terjadi teror menakutkan di sana. Dokter Nuriah terdiam sebentar. Matanya tampak kosong saat mempertimbangkan apakah akan menceritakan hal yang sejujurnya atau berpura-pura tidak tahu saja. Dia mengalihkan pandangan pada Alif yang kini tertidur nyenyak lantas mengambil keputusan. "Setahun yang lalu, anak Pak Hadi tinggal di sana." Ana dan Jubair saling berpandangan heran. Mereka bingung kenapa anak pemilik rumah kos tidak tinggal di rumahnya saja. "Lalu, apa yang terjadi padanya?" tanya Jubair. Dokter Nuriah menarik nafas panjang sebelum melanjutkan. "Anak gadis itu belum menikah dan sangat pendiam. Dia sering terlihat sendirian, tidak pernah mau bergaul dengan para penghuni lainnya. Pada awalnya, penghuni di sana hanya menganggapnya malas bergaul karena memiliki status yang lebih tinggi. Dan di suatu malam, kos geger begitu gadis itu ditemukan menggantung diri di dalam salah satu kamar mandi. Tidak ada yang tahu pasti alasan dibalik keputusan tragisnya.
Tetapi sejak itu, penghuninya sering mengalami kejadian-kejadian aneh. Ana menggigit bibirnya, tubuhnya merinding karena rasa dingin yang perlahan menjalar di sekujur tubuh. Jadi, jadi dia yang bergentayangan meneror kami semua. Dokter Nuria mengangguk pelan. Lalu Pak Hadi diam saja. Tanya Ana penasaran. Bibir Dokter Nuria tersenyum sinis. Ia memandang Jubair lalu berkata, apa yang ikan pikirkan saat bertemu dengan Pak Hadi? Orang baik. Jubair menjawab polos. Dokter Nuria mengangguk. Sekilas memang dia terlihat baik. Kami pun dulunya beranggapan sama. Sampai salah satu anak kos menemukan buku harian yang rupanya dibuang mendiang ke tempat sampah sebelum dia meninggal. Anak Pak Hadi hamil di luar nikah. Lelaki yang menghamilinya bukanlah orang lain, tapi orang yang dianggapnya sebagai ayah sendiri. Dokter Nuria mengembuskan nafas panjang. Rupanya, gadis itu bukanlah anak kandung Pak Hadi. Dia itu anak angkat. Mirisnya, setelah dia beranjak dewasa, Pak Hadi justru melecehkan anaknya sendiri. Kenapa tidak dilaporkan ke polisi? Tanya Ana menahan geram. Penghuni kos yang menemukan buku harian itu bahkan diancam oleh Pak Hadi jika sampai berani melapor ke polisi. Dokter Nuria memandang Jubair. Kamu pasti tidak tahu kalau Pak Hadi itu punya pengaruh kuat di sini. Setelah mendengar cerita Dokter Nuria dan mempertimbangkan keadaan mereka, Jubair merasa semakin yakin bahwa pindah adalah keputusan yang tepat. Keesokan harinya, mereka pun mulai mencari tempat tinggal baru dengan bantuan teman-teman dan juga kerabat. Keputusan untuk pindah terasa semakin mendesak, terutama setelah mereka mendengar cerita yang menyedihkan tentang gadis muda yang meninggal dunia di kos tersebut. Pada akhirnya, mereka tidak berhasil menemukan rumah sewaan yang sesuai dengan uang yang saat itu dimiliki, sehingga Jubair memutuskan untuk pulang ke kampung dan tinggal di rumah mendiang orang tuanya yang sudah lama meninggal. Di kampung, dia tidak perlu lagi repot-repot mencari pekerjaan. Ada sawah yang bisa digarapnya. Jubair hanya perlu bekerja lebih keras daripada dulu agar bisa menghidupi anak dan istrinya. Hari-hari setelah pindah, Ana dan Jubair merasakan perbedaan yang begitu nyata. Suasana di kampung terasa lebih tenang juga menyenangkan. Alif kini terlihat lebih bahagia karena dia memiliki banyak teman yang sebagian juga adalah kerabatnya sendiri. Dengan penuh rasa syukur, Ana dan Jubair akhirnya bisa mulai menyusun kembali kehidupan mereka dengan lebih baik setelah meninggalkan kos Putri dan semua kenangan buruk di sana. Selesai. Wah, luar biasa. Kisah dari Kenanga Kinasih. Keren banget ya. Saya suka nih. Alur-alurnya tuh kalau Kenanga tuh kayak seret gitu. Kayak masuk saya ke dalam kisahnya. Dan juga di dalam beberapa kisah terakhir Kenanga Kinasih ini bahasa Banjar banyak yang digunakan di dalam kisahnya. Dan saya juga lama jago nih bahasa Banjar bisa-bisa. Dan buat teman-teman jadi gini. Ada yang nanya, Kak, ada translate-nya dong. Jadi setiap, kalau teman-teman perhatikan, di setiap dialog, itu di bawahnya itu, setelah dialognya itu adalah artinya ya, translate-nya gitu. Jadi kalau teman-teman jeli seperti itu. Jadi kita nggak perlu ya kalau ada translate kan malah ribet gitu. Jadi memang Kenanga Kinasih bikinnya begitu dan semoga nyaman ya teman-teman dengarnya. Kalau saya sih jadi lebih terasa gitu. Kayak lebih kayak kita lagi ada di Kalimantan Selatan kalau menurut saya pribadi. Dan kita kembali ke dalam kisahnya, keren banget ya. Bagaimana Jubair dan Ana memperjuangkan hidupnya. Jadi pasangan muda itu selalu ya kebanyakan masih bingung. Apalagi kayak Jubair baru dipecat, jualan gak laku, sampai akhirnya menerima pekerjaan. Tapi ternyata menjaga kos itu tidak semudah yang dibayangkan. Ada misteri gelap di balik kos Putri itu. Pak Hadi yang sifatnya dikira baik oleh Jubair ternyata punya masa lalu yang kelam, yang mana akhirnya arwah dari anak angkat ternyata ya, yang itu paling nggak ini banget itu, pelecehan terhadap anak angkat gitu ya, walaupun anak angkat yang namanya anak sudah dirawat dari kecil kan udah kayak anak kandung. Aduh, semoga, tapi tenang aja ya teman-teman, karma pasti akan mencari jalannya sendiri. Dan di sini bagaimana Jubair akhirnya memutuskan untuk membawa Ana dan Alif anaknya untuk kembali ke kampung halamannya dan bekerja sebagai petani di sana.
dan semoga ya mendapat kenyamanan dan kebahagiaan di sana, walaupun hidup yang penuh kesederhanaan tapi nyaman dan bahagia. Jadi memang itu ya, dan semoga juga kita semua bisa selalu berbahagia selalu ya, bahagia dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan, dan mari kita buang saja yang buruk-buruknya. Terima kasih buat Kerangka Kinasi atas kisah luar biasanya. Ditunggu lagi ya kisah-kisah selanjutnya yang pasti keren-keren, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain ya, yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat yang suka dengan video barusan, dengan kisah barusan, klik tombol like-nya ya, tombol jempolnya, boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau lo sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, yuk diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman ya yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan oh iya, buat yang punya kisah-kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, kisah pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini, dan bebas. Dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh. Pokoknya senyaman teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.